Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan memasuki bab 7 yaitu garis dan sudut. Apa sih yang akan kita pelajari dari bab ini? Jadi, pada bab ini kita akan membahas mengenai dua pokok bahasan yaitu garis dan sudut. Pada materi garis, kita akan belajar tentang hubungan antar garis, kedudukan dua garis, membagi garis, dan perbandingan segmen garis. Sedangkan pada pembelajaran tentang sudut, kita akan belajar tentang ukuran sudut, hubungan antar sudut, sudut berpenyiku dan berpelurus, sudut bertolak belakang, sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, dan melukis sudut. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang hubungan antar garis, yaitu meliputi dua hal. Yang pertama, hubungan antara titik, garis, dan bidang, serta yang kedua, yaitu tentang kedudukan dua garis. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, antara lain yaitu titik, yaitu kita dapat lihat dari gambar yang paling kiri, itu disebut sebagai titik A. Yang selanjutnya ada garis, yaitu gambar yang di tengah, atau bisa kita sebut sebagai garis G atau garis RS. Kemudian ada bidang seperti pada gambar yang paling kanan, bisa kita sebut sebagai bidang alfa atau bidang KLM. Selanjutnya yaitu hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama yaitu titik terletak pada garis, seperti pada gambar di sebelah kiri, dan yang kedua titik terletak di luar garis, seperti pada gambar di sebelah kanan. Yang selanjutnya ada hubungan antara titik dan bidang. Hubungan antara titik dan bidang terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada bidang, seperti pada gambar di sebelah kiri, yaitu titik C pada bidang alfa. Dan yang kedua, titik di luar bidang, yaitu seperti pada gambar di sebelah kanan, yaitu titik D di luar bidang beta. Yang selanjutnya hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang itu seperti pada gambar yang paling atas. Kemudian yang kedua, garis tidak pada bidang. Maksudnya ini garisnya itu di luar bidang, atau biasanya garis sejajar dengan bidang. Yang ketiga yaitu garis menembus atau memotong bidang. Ini seperti gambar yang paling bawah, yaitu garis menembus atau memotong bidang. Yang selanjutnya yaitu tentang titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Nah, istilah
titik-titik segaris ini bisa disebut sebagai kolinear. Gambarnya, contohnya seperti ini. Titik A dan titik B pada garis L. Ini disebut sebagai kolinear. Yang selanjutnya, titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Istilah titik-titik sebidang disebut koplanar. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Titik-titik sebidang atau koplanar. Titik C dan titik D terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang beta. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kedudukan dua garis. Dua garis berpotongan di satu titik atau kongruen. Garis M dikatakan memotong garis K jika kedua garis bertemu pada satu titik. Nah, pada gambar ini ada garis K dan garis L yang dipotong oleh garis M dan kemudian memiliki titik potong P. Maka ini merupakan dua garis berpotongan di satu titik P. Yang selanjutnya, dua garis sejajar. Garis M dikatakan sejajar dengan garis K jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tidak berpotongan. Nah, contohnya ini garis-garis sejajar seperti ini yang ada pada gambar. Yang selanjutnya yaitu dua garis berimpit. Garis M dan garis K dikatakan berhimpit jika garis M terletak pada garis K atau sebaliknya. Dengan kata lain, ini bertumpuk ya. Jadi berhimpit dalam satu garis. Nah, di sini ada contoh-contoh dari tabel kedudukan garis. Bisa diperhatikan ya. Ya, demikian pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat, math is fun.